lahan-lahan pekarangan untuk ditanami tanaman pangan, tentunya hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Di samping untuk menjaga kemandirian pangan, tentunya bisa untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga di setiap harinya. Hari ini kita akan berbagi bagaimana cara kita mengelola pekarangan rumah untuk kita jadikan lahan yang lebih produktif dengan menanam tanaman pangan dan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah persiapan lahan. Lahan kami tidak terlalu luas dan lahan di sini adalah lahannya kurang bagus sebenarnya untuk pertanaman karena terdapat banyaknya puing-puing bangunan. Jadi kami harus memikirkan bagaimana konsep untuk bisa lahan yang kami miliki ditanami tanaman yang dapat tumbuh dengan subur. Yang kedua, kita mengolah lahan. Mengolah lahan di sini adalah kita mempersiapkan media tanam yang kita akan gunakan nanti untuk menanam tanaman pangan. Kami membuat petak-petak dengan menggunakan bambu. Jadi fungsi dari petak ini adalah membedakan jenis tanaman yang akan kita tanam, sekaligus berfungsi untuk menjaga media tanam agar tidak keluar. Dan kami juga membuat jenis atau tempat menanam dengan sistem bertingkat. Jadi tujuannya adalah untuk efisiensi tempat, jadi bisa kita lebih banyak untuk menanam juga dengan menggunakan bambu. Kami juga membuat sedikit variasi untuk menghilangkan rasa kaku, monoton dari sebuah kebun. Jadi saat kita berada di kebun, rasa nyaman itu akan kita dapatkan. Kami di sini menggunakan media yang kami dapat dari lingkungan sekitar, itu baik berupa sampah dedaunan, sampah organik, dan juga ada jerami yang kebetulan rumah kami sangat dekat sekali dengan sawah, jadi sangat mudah sekali mendapatkan jerami. Tentunya kami juga memakai tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang dan juga kami menggunakan arang sekam. Nah, setelah media tanam kita siapkan, kita masuk ke fase yang ketiga adalah penataan dan penanaman bibit. Terlebih dahulu perlu kami sampaikan, kami melakukan persiapan pembibitan dari penyemaian juga kami lakukan secara mandiri dengan menggunakan media-media yang sudah tidak terpakai, diantaranya adalah kerat telur dan sebagainya. Untuk media sendiri kami membuat dari tanah yang kami campur dengan pupuk kandang dan juga arang sekam, dan sedikit kami menggunakan kokopit. Setelah tanaman bibit sudah siap tanam, tentunya kami melakukan penanaman di tempat yang sudah kami sediakan, dan perlu kita perhatikan jenis tanaman yang akan kita tanam harus disesuaikan dengan tempat yang kita sediakan. Setelah melakukan penanaman, untuk membuat suatu tanaman itu bisa tumbuh dengan subur, tentunya kita melakukan perawatan tanaman itu dengan cara menyiram dan juga melakukan suatu pemupukan skala berkala. Kami di sini menggunakan pupuk yang kami bikin sendiri
dengan menggunakan tong edan yang juga kami bikin sendiri, itu sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi fungsi tong edan ini adalah multifungsi. Yang pertama, kita bisa mengurangi atau mengolah sampah rumah tangga, khususnya yang organik, untuk bisa menghasilkan pupuk, baik itu pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat yang dihasilkan oleh tong edan itu bisa kita panen setelah 3 minggu, dan pupuk cair itu bisa kita panen biasanya setelah 1 minggu kita memasukkan sampah organik ke dalam tong edan. Cairan yang dihasilkan oleh tong edan yang sering kita kenal dengan cairan lindi itu sangat bagus sekali untuk nutrisi tanaman yang kita miliki. Kami di sini menggunakan pupuk organik, tentunya memiliki banyak kelebihan. Jenis tanaman pangan yang bisa kita tanam di pekarangan rumah tergantung dengan selera kita masing-masing. Kalau kami di sini menanam tanaman pangan, ada yang berupa umbi-umbian, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Kami juga menanam tanaman bunga untuk keperluan sembahyang kami sehari-hari, di mana di Bali tanaman bunga itu sangat penting sekali untuk keperluan upacara setiap hari. Kami selaku masyarakat Bali tentunya sangat terpukul sekali dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kami dulunya bekerja di sektor pariwisata, baik saya sendiri selaku kepala keluarga dan juga istri, kami berdua bekerja di sektor pariwisata. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya tidak bisa berputus asa dan mengeluh dengan keadaan yang seperti ini. Masyarakat diharapkan membuat inovasi dan juga kreativitas yang bisa menopang hidupnya di tengah pandemi COVID-19. Mengolah lahan pekarangan menjadi pilihan kami, berbuat sesuatu untuk memenuhi sedikit tidaknya kebutuhan pangan keluarga kami sendiri. Kami berharap seluruh masyarakat Bali untuk ikut serta bergerak mengolah pekarangannya sendiri untuk menjadi kebun tanaman pangan.